Kami tunggu dia pun jawaban ini. Tiba-tiba dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya bilang, oh jadi macam kami ini tidak sayang anak. Dia bilang, tidak Pak. Saya baca Alkitab, baca-baca sampai ketika Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo membuat kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewi dari istri-istrinya. Tuhan tidak jadi hukum Salomo. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Salomo, oleh karena lu bapa yang dia pun nama Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum engkau. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai situ saya paham betul bahwa ternyata apa yang kita orang tua buat ini Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat malam yang ada di sini, Shalom semuanya. Sekarang kita belajar tentang 10 hukum. Tadi malam hukum pertama itu sudah. Dan di malam hari ini bersama-sama kita akan belajar soal hukum yang kedua. Sekaligus ini biar hafal. Kenapa? Karena banyak kita sudah lupa hukum-hukum Tuhan. Semoga masih banyak yang masih ingat anak-anak muda dong banyak yang lupa ini. Dan karena itu biar kita belajar kembali, kita ingat kembali Tuhan memberkati. Nah, di kesempatan untuk belajar hukum kedua ini, saya ajak kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacanya buat kita semua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, merenungkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Baik, saudara-saudara, tadi malam kita sudah belajar tentang hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita belajar lagi hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di mana begitu, untuk kamu sujud menyembah kepadanya. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita semua, bagi anak-anak kita dan bagi semua orang percaya. Kenapa hukum kedua ini ada? Jawabannya karena hukum kedua ini ada disebabkan karena hukum pertama itu ada. Hukum pertama bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, tentunya untuk memahami ini, maka kita mestinya, saya coba pandu kita dengan beberapa pertanyaan untuk kita paham hubungan antara, tadi malam saya bilang, hubungan antara hukum pertama dengan hukum yang kedua itu ada di mana begitu. Dan karena itu saya pakai 1-2 pertanyaan ini untuk memandu kita memahami di mana. Kalau di hukum pertama bilang tidak boleh ada Allah lain di hadapanku, karena Tuhan Allah itu memang hanya satu-satunya Allah. Lalu kita dihadapkan pada pertanyaan begini. Setelah manusia menjawab pertanyaan, Allah mana yang akan kusembah? Maka jawabannya yang pertama, tidak boleh ada yang lain. Hanya satu saja, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sudah ada sejak semula, yang datang kepada manusia begitu. Lalu ketika pertanyaan kita sudah bisa jawab Allah mana yang akan kusembah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah ya Allah? Seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu? Seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu? Bagaimana seharusnya saya membayangkan Tuhan Allah yang saya sembah itu? Bagaimana seharusnya?
Ini sesuatu yang penting, saudara-saudara. Bagaimanakah Tuhan Allah itu? Kenapa? Karena ibadah yang akan saya langsungkan ditentukan oleh gambaran saya tentang Allah itu. Nah, ini yang luar biasa. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi saya coba menghantar kita dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan kenapa hukum kedua ini begitu penting. Kita mungkin sudah aminkan hukum pertama. Kita sudah aminkan. Bukan saja karena khotbah tadi malam, tetapi karena memang selama ini kita akui tidak ada Allah lain di hadapanku. Lalu kalau kita sudah akui itu, Allah mana yang aku sembah? Allah mana yang saya harus sembah? Oh, tidak boleh ada Allah lain. Allah yang satu-satunya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu? Yang menciptakan langit dan bumi ini, dia Tuhan Allah yang seperti apa? Siapa? Tuhan Allah seperti apa yang telah menciptakan saya? Begitu. Bagaimana seharusnya saya membayangkan Tuhan Allah yang menciptakan saya? Kenapa? Karena saya akan beribadah kepadanya. Dan kalau saya harus beribadah kepadanya, ini langsung ditentukan oleh gambaran saya tentang Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan penuntun tadi, kita memahami hukum kedua ini dengan sangat baik. Tuhan Allah tidak akan membiarkan apapun untuk mewakilinya kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan apapun untuk mewakili Tuhan Allah kepada manusia. Dulu ketika Musa naik di atas gunung ketemu dengan Tuhan, mereka pun tahu Musa yang mewakili Tuhan Allah. Ketika Musa naik 40 hari, pulang datang, dorang subuh bikin patung lembu emas. Jadi Tuhan tidak mungkin akan minta orang mewakili dia. Karena itu hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, pemerintah dan lain sebagainya, mereka tidak disebut wakil, don disebut hamba. Hamba bukan wakil. Wakil itu berarti kita wakil hamba Tuhan. Hamba, kita hanya bisa melayani kepadanya. Nah, karena itu Tuhan Allah sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan Allah yang akan menyatakan dirinya kepada manusia. Tidak akan mewakilkan kepada siapapun, saudara. Atau kepada apapun, tidak bisa. Kita selalu menghadapi, saudara. Walaupun begitu, kita sekarang sudah paham ini. Kita sekarang sudah paham. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya diwakili oleh siapapun, toh. Sekarang kita sudah paham itu. Tetapi mari kita jujur, saudara. Mari kita jujur bahwa kita selalu menghadapi sebuah cobaan yang halus. Saya tulis sebuah cobaan yang halus untuk menyelaraskan Tuhan Allah dengan bayangan yang sudah direka-reka dalam pikiran manusia. Kita nih tahu bahwa Tuhan tidak bisa mewakilkan dirinya kepada siapapun begitu. Tetapi seringkali kita diuji, kita dicobai, seringkali kita berpikir untuk menyelaraskan Tuhan Allah dengan bayangan yang sudah direka-reka oleh manusia. Lalu seperti apa gambaran Tuhan Allah itu, saudara? Gambaran Tuhan Allah itu sederhana. Tuhan itu adalah roh. Itu kata firman begitu. Tuhan itu adalah roh. Dan karena itu dia mesti disembah dalam roh dan kebenaran. Bentuk membayangkan itu, iya, ya, supaya jangan memuaskan hati manusia saja. Nah, ini penting sekali, karena nanti di bagian-bagian terakhir dari ini hanya beberapa catatan. Saya hanya mencatat 8 catatan saja, tapi ini menjadi penting bagi kita untuk paham hukum kedua. Nanti di hukum ketiga kita akan menegaskan ini lebih lagi supaya ternyata ini hal-hal yang penting diketahui oleh orang-orang beriman hari ini, supaya dalam dia pernyataan imannya itu menjadi hal yang tidak boleh salah dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, karena Tuhan adalah roh, maka dia mesti disembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, hukum kedua ini harus dimengerti. Saya ulangi, hukum kedua ini harus dimengerti
berdasarkan perkataan ini. Jangan sujud beribadah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi hukum kedua ini kita mesti mengerti dia dari kalimat itu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Aduh, kalau ini menjadi dia pun catatan, saudara-saudara, pertanyaannya nanti banyak sekali. Tapi saya coba bawa kita untuk lebih buat dia lebih bisa dipahami bahwa satu, dalam kaitan dengan itu tekanan tentang jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Satu, karya-karya seni tidak spesifik dilarang di dalam hukum ini. Karya-karya seni, orang buat patung atau orang buat apalah begitu, itu secara spesifik tidak dilarang di dalam hukum ini. Tapi dengar Bapak yang saya omong dan dengar sampai habis, kalau tidak nanti jadi sesat ini. Ini patung-patung dong, orang buat karya seni ini tidak dilarang dalam hukum ini. Tuhan, ini yang kedua, dalam kaitan dengan itu Tuhan Allah tidak melarang gambaran apapun yang dapat membawa Tuhan Allah dalam pikiran manusia. Tuhan Allah tidak marah ini. Karena yang dilarang adalah, dengar baik-baik. Jadi dia tidak larang kita buat patung, begitu. Dia tidak larang kita membangun pikiran tentang dia, begitu. Karena yang dilarang adalah apa yang dianggap menggantikan Tuhan bagi kita. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jangan sampai kemudian hal-hal yang kita gambarkan seperti Tuhan itu kemudian menggantikan. Contoh, saya pakai contoh langsung saya. Alkitab. Tuhan Allah kan tidak larang kalau kita jalan piman mana membawa Alkitab toh. Betul toh? Dia pun soal itu kalau anak sakit kita taruh Alkitab di dia pun kepala supaya dia pun sakit kepala sembuh. Ini yang jadi masalah itu. Ini kita pun pikir itu Alkitab itu yang Tuhan Allah sudah. Nah, saudara bisa bayangkan, kadang-kadang kita taruh kita otak hal-hal yang kita bikin selaraskan dia dengan mereka-reka, dan itu sepertinya memuaskan kita sekali. Hati-hati di situ, saudara-saudara. Nah, bagaimana penampakan-penampakan bisa dilihat oleh saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Setelah penampakan itu jadi pengikut Tuhan yang setia. Saudara-saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa penampakan itu tidak ada. Saya tidak mengatakan itu. Saya ingin mengatakan bahwa cara Tuhan berjumpa dengan orang-orang percaya itu beda-beda. Ada yang dia penampakan lah, ada yang macam-macam. Ada dari orang sepertinya kebetulan mendengar atau membaca satu tulisan firman Tuhan. Ada macam-macam di situ. Jadi jangan berharap kita semua ini kemudian akan mendapatkan penampakan seperti yang orang lain punya. Kalau tidak, nanti ketika ada orang sudah katakan dia sudah dapat penampakan, lantas kita menanti-nanti kapan Tuhan menampakkan diri kepada saya. Nah, ini jadi masalah. Simbol-simbol tidak dilarang. Yang dilarang ketika kita melekat pada simbol dan karya seni hingga menduakan Tuhan. Setuju, itu diaminkan. Sesuatu, ini hal ketiga yang saya catat berkaitan dengan itu, saudara, bahwa sesuatu mungkin mengingatkan kita akan Tuhan Allah. Silakan, ada sesuatu hal yang mengingatkan kita akan Tuhan Allah. Tetapi kita tidak boleh menciptakan sesuatu secara sengaja untuk menjadi Tuhan Allah bagi kita. Itu dia masalah. Itu dia masalah. Karena nanti kita terlalu melekat kepadanya dan kita kira dia yang Tuhan Allah. Nah, itu catatan-catatan penting, saudara. Nah, karena itu, memahami hal itu, pelanggaran terhadap hukum kedua ini tidak sebatas sikap terhadap karya seni saja, tetapi juga sampai pada soal tradisi dan upacara keagamaan, sekalipun tidak dapat menjadi pengganti Tuhan Allah. Saya ulang ya. Jadi ini larangan bukan hanya untuk yang soal karya seni, patung, lukisan, dan lain sebagainya. Tapi bahkan soal tradisi gereja dan upacara keagamaan pun jangan kemudian menjadi pengganti Tuhan Allah. Saya kasih contoh. Roti dan anggur. Ya, kan kita sebut itu sebagai
tubuh dan darah Yesus. Betul kan? Kita aminkan itu. Tapi jangan sampai kita kira itu roti dan anggur itu yang Tuhan sudah. Itu dia pemasalah. Jadi larangan ini hati-hati, dia bukan sekedar kepada hal-hal yang berkaitan dengan karya seni, lukisan, patung dan lain sebagainya. Tapi sampai pada titik upacara-upacara keagamaan dan tradisi bergereja sekalipun tidak dapat mengganti Tuhan Allah. Roti dan anggur itu tetap roti dan anggur. Dia bukan Tuhan Allah di situ. Dia bukan Tuhan Allah di situ. Peringatan Tuhan Allah supaya kita memegang hukum ini adalah karena Tuhan Allah itu cemburu. Yang dimaksud dengan cemburu di sini bukan kayak kita cemburu kok. Nona dia pilih orang lain, kok terakhir kita racun kas mati dia, bukan itu. Cemburu yang dimaksudkan di sini ini bukan karena kita merasa Tuhan merasa kita ini lebih sayang orang hal lain daripada bukan. Yang dimaksud begini. Tadi kalau kita ikuti dari kemarin, dia ini kan dia menciptakan kita, dia menciptakan segala sesuatu. Dia penuh kasih dalam catatan kemarin itu. Dia sudah penuh kasih. Kalau dia menciptakan kita, dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita menikmati sesuatu yang terlalu jauh di bawah itu, yang sebenarnya tidak pas dengan kita. Kok dia bisa melakukan semua? Bayangkan ya kalau kita punya mama itu dia pandai masak. Dia pandai masak, dia pandai bikin kue. Dia bikin kue ini enak-enak, segala macam kue dia bikin habis. Mulai dari lampar sampai kue salah bikin. Dia bisa bikin semua. Nah, begitu ya. Di sini kamu tahu itu kue salah bikin? Anak-anak tahu kan? Tahu? Oh, dia punya ciri-ciri gampang. Kue salah bikin itu dia punya kulit di dalam, dia punya isi di luar. Nah, itu salah bikin. Nah, bayangkan kalau kita punya mama, dia bisa bikin kue yang enak-enak. Tapi dia punya anak dong, itu lebih suka beli kue yang dia punya merah itu ke dong pakai cat. Yang dong beli di pasar itu pakai kesumbat terang sekali. Masa kok dia punya hai anak dong, ini kurang apa di sini kok kamu lebih suka di sana. Begitu. Ini anak dong jus satu. Orang tua masak babai di rumah dong lebih suka pi makan di luar. Betul kok? Ini anak dong ada di sini, ada yang begitu? Ada. Yang kembar kok? Dia pakai baju warna apa itu? Hati-hati. Salome. Salome mama bikin di rumah dong lebih suka di sana. Terus kita tanya kenapa dong hanya bilang mau tolong orang yang jual. Nah, ini serius saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kok dia yang cipta kita, dia sudah siapkan semua. Kenapa kita berpaling dari dia? Biasa orang kalau putus cinta, atau bukan putus cinta, diputuskan, dia selalu tanya, beta kurang apa? Beta salah apa? Kan begitu, kok dia selalu tanya begitu toh. Anak-anak dong pernah putus cinta? Pasti kamu sudah berani omong toh? Karena kampung bapak ada di sini. Ya. Ada kurang apa? Begitu. Kurang apa sampai kamu cari yang lain? Itu bahasa ini yang disebut sebagai cemburu. Tuhan sudah siap yang terbaik. Kok kita cari yang tidak baik itu kenapa? Ada yang salah pada kita. Nah karena itu saudara-saudara, hubungan saya ingin mengatakan begini saudara-saudara. Dia mau supaya anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Pak Salmon Rantelino, bagaimana membedakan antara penampakan sesungguhnya dari Tuhan dan penampakan yang direkayasa oleh iblis? Gampang saja. Untuk membedakan penampakan itu adalah kalau pakai bahasa orang persekutuan doa, dia bilang pertama hardik dulu. Hardik dalam nama Yesus. Kalau itu dari Tuhan, nah dia datang terus. Dia datang persis. Itu dia membanding. Tetapi yang kedua, bedakan dia itu dari soal dia punya maksud, dia punya fungsi, dia punya buah untuk apa. Saya pakai contoh begini. Kalau ada orang bilang, aduh saya baru saja ketemu Tuhan, aduh begitu. Dia harus lihat segala macam. Oke, kita tunggu. Kalau pulang dia masih pukul istri, dia masih curi, masih apa, nah itu dia ketemu Tuhan. Jadi untuk membuktikan bahwa ini benar dari Tuhan, kau tidak lihat pada buahnya.
Karena rekayasa iblis itu juga luar biasa. Iblis ini sekarang bukan saja datang dengan muka yang menakutkan berdarah-darah, kok kastaku. Oh, sekarang yang kastaku ini orang tua justru suka kastaku anak. Jadi kita sulit bedakan orang tua dengan itu. Jadi ini serius. Jadi lihat pada buahnya. Sesungguhnya ini apa? Kalau tidak saudara-saudara kita tertipu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut dulu di sini. Tuhan mau supaya kita mendapatkan yang terbaik. Karena Tuhan selalu pikir itu. Apa yang paling baik buat kita. Tetapi karena manusia itu selalu emosional. Dia kira yang terbaik itu yang sekarang. Beta pakai contoh Ada anak-anak yang dong pacaran. Sebenarnya dong baru usia 20 tahun. Dorang tidak bisa lah. Mesti nikah. Ini tidak bisa lah. Dong mesti nikah. Orang tua dong bilang, sabar sedikit anak, bosan terlalu foe apa? Tunggu sedikit dong tidak bisa, bapak mama ini son bisa. Orang tua ketika dia bilang tunggu dulu, itu karena dia sudah jalani itu, dia sudah tahu dia pun jalan karman. Dia pun jalan karman. Ini anak dong ini baru pi sekolah kok ketemu satu orang sedih susah bisa-bisa lah. Mau nikah sudah. Nanti nak ketemu soal dulu baru dia pulang datang bilang bapak mungkin ini saya pun salib. Bukan salib itu lupa mau. Makanya harus kalau Tuhan mau untuk kita pun mau. Itu jangan kita terlalu paksakan untuk apa yang kita kira itu yang paling baik. Kenapa saudara? Karena kita manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi besok dalam kita punya hidup. Kita tidak pernah tahu itu. Tuhan yang lebih tahu. Manusia ketika dia fokus terhadap satu hal, hampir-hampir dia tidak lihat hal lain yang ada di luar. Tuhan lebih tahu itu, sehingga dia pikirkan yang paling baik buat kita. Mari lebih lanjut. Dalam bagian hukum kedua ini, tidak ada hukum negatif, tidak ada hukum Tuhan yang bersifat negatif sebenarnya. Tidak ada hukum Tuhan yang bersifat negatif. Bahkan ketika hukum-hukum itu harus dimulai dengan kalimat, janganlah engkau. Janganlah engkau, sepertinya melarang begitu. Ketika dia melarang itu bukan berarti itu negatif. Pada dasarnya anak-anak dong ini tidak suka kalau orang tua larang. Pada dasarnya banyak. Kan dong kepingin bebas. Dong kepingin merdeka. Padahal orang tua tuh tahu. Supaya kamu dapat yang baik itu bosong mesti begini, begini, begini. Jangan. Hendaklah. Sebab apa? Sebab Tuhan bilang jangan begini. Kenapa? Dia mau hubungan itu baik. Dia mau kita hubungan itu baik. Sebab hubungan terbaik dalam kehidupan adalah hubungan yang permanen. Hubungan yang terbaik dalam kehidupan itu hubungannya mesti permanen. Bukan hubungan sesaat. Hubungan sesaat itu hubungan politik. Yang tidak ada kawan sejati dan tidak ada lawan sejati. Kalau dengan Tuhan, hubungan yang terbaik dalam kehidupan itu permanen. Bukan sepakat tanggal 15 Maret berhenti di 10 ini Desember. Oh, itu apa? Anda sih pernah putus cinta? Sonde? Atau mau jaga bapak mama saya? Bapak tua kamu mau urus bapak? Nah, saudara-saudara, itu serius buat kita, saudara-saudara. Tuhan bilang, jangan. Supaya itu relasi itu permanen. Supaya itu relasi itu baik. Supaya relasi itu aman dengan Tuhan. Supaya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Supaya tinggal saya saja. Supaya kita pun relasi itu permanen. Kan Tuhan mau begitu. Tidak boleh buat bagimu patung yang menyerupai apapun supaya engkau sudut menyembah kepadanya. Dalam kisah di Mesir itu jelas, saudara. Mesir itu manusia terlalu banyak melihat kepada yang palsu itu. Yang tidak berdaya ketika Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan karena itu saudara lihat ada orang yang sepertinya ketika bertobat itu dia rajin sekali melayani. Waktu belum nikah itu dia rajin sekali melayani. Nikah habis dia sudah tidak lagi. Waktu belum ada sapi itu dia rajin sekali pergi gereja. Waktu Tuhan sudah kasih sapi 2 ekor dia sudah tidak pergi gereja lagi. Baru kita bertanya kenapa tidak gereja? Habis Tuhan sudah kasih sapi dong ini kita tidak lagi urusin sapi nanti Tuhan marah kita. Jadi seolah-olah Tuhan salah kembali lagi. Karena kasih kita sapi. Nah ini yang jadi masalah. Jadi cara pandang kita ini mesti berubah supaya jangan sampai
Kemarin ketika kita bicara jangan ada padamu, yang ada pada Tuhan itu bisa saja bukan patung, bukan apa-apa, bukan lukisan, bukan apa tadi hal-hal yang berkaitan dengan ini tradisi dan upacara gereja, tapi bisa saja harta kekayaan. Ada orang bisa sembah itu. Bisa saja kita sembah banyak hal. Jadi kita aneh dalam hidup kita. Saya suka ulang-ulang bilang begini. Kita ini yang bawa mobil, dong driver, dong supir dong itu, kalau dong jalan-jalan kok dong tabrak ayam, pasti dong jalan terus. Pasti dong jalan terus. Tabrak bebek, dong jalan terus. Tapi jangan coba-coba tabrak kucing. Pasti dong berhenti, pasti dong berhenti. Bila perlu dong buka dong pembaju, dong tutup bapak ini, kucing dong pising. Nah kok kucing pun lebih apa? Kalau kucing kita berani urus begitu, mestinya waktu kita kas mati nyamuk, itu harus kubur dia baik-baik juga. Supaya perlakuannya sama. Di sini ada yang pernah pukul nyamuk, ada kubur nyamuk. Kan tidak, jadi harus perlakuan begitu. Nah saudara-saudara, ada lagi, saya ingatkan kembali kita. Saya pernah kasih tahu kita satu contoh itu hari. Saya di satu tempat ketika dong bilang begini, bapak-bapak harus kasih pernyataan ini. Kenapa? Bapak kami di sini nih, kalau ada orang tua mati, ada orang mati, bapak pasti kita punya kucing yang tidak ada di kampung. Kucing juga kok mati, dong yang tidak bapak. Terus kucing semua dong ikat di hutan bapak. Kenapa? Karena kami di sini percaya bapak, kalau kucing langgar mayat, nanti mayat bangun. Waktu saya tanggapi saya bilang begini, kamu sayang orang tua aku tidak? Sayang. Betul-betul sayang. Iya. Saya rasa kamu tidak sayang. Kami sayang betul. Oke. Kalau kamu sayang betul, saya mau tanya, kamu mau orang tua hidup atau mati? Hidup. Betul. Hidup. Betul. Nah kalau begitu pas dia mati, kamu tinggal ambil kucing, kas langgar dia. Kita terlalu murah untuk berpikir tentang kekuasaan Tuhan itu, seolah-olah kucing bisa kas kalah itu. Karena itu saudara-saudara, ini hal penting. Mari kita lanjutkan saudara-saudara. Apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengatakan dia akan membalaskan kesalahan kita kepada keturunan kita? Ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwa sekali lagi orang tua mengikuti, bahwa kalau ada orang tua mengikuti cara tertentu, baik cara itu untuk mendekati Allah atau cara itu menjauh dari Allah, dengan sendirinya faktor-faktor tertentu mulai bekerja dengan sendirinya untuk mempengaruhi anak cucu mereka. Ini bukan balas dendam kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Ini semata-mata adalah sebuah hukum kehidupan, bahwa tindakan kita telah menggerakkan kehidupan, bahwa tindakan kita itu mempengaruhi orang lain. Sepertinya ada kekuatan yang mempengaruhi orang lain, terutama juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya ingat ini Om Ferry Donga di sini. Waktu kami ada di Rote satu waktu. Kami ada di Rote dengan kaum bapak dari Gemit Agape. Waktu habis gereja terus kami sharing tentang kaum bapak. Hampir kami semua sepakat bahwa kenapa banyak kaum bapak tidak suka beribadah? Jawabannya, kami mengerucut satu jawaban, yaitu sibuk. Semua sibuk. Terus tiba-tiba ada satu orang dia minta bicara. Dia bilang, Pak Pendeta saya bicara. Dia bilang begini, untuk sibuk saya juga sibuk Pak. Saya pun perusahaan 6, toko 1. Toko baru ditutup kira-kira jam setengah 10 malam. Kalau tutup dan kasih tinggal di perusahaan dong, kita kasih tengah uang cukup banyak itu. Tapi kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa saya harus terima menjadi majelis? Kenapa saya harus antar sepuh andong ke sekolah? Waktu kasih hidup mobil itu saya sengaja baca Alkitab 1-2 ayat supaya sepuh andong dengar. Kami tunggu dia pun jawaban ini. Tiba-tiba dia bilang begini, karena saya sayang sepuh anak. Saya bilang, oh jadi macam kami ini tidak sayang anak? Dia bilang, tidak Pak. Saya baca Alkitab, baca-baca sampai ketika Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo membuat kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewi dari
dari istri-istrinya. Tuhan tidak jadi hukum Salomo. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Salomo, oleh karena lu bapa yang dia pun nama Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum engkau. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai situ saya paham betul bahwa ternyata apa yang kita orang tua buat ini Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Amin. Mestinya begitu. Jadi ada efek yang muncul nanti. Jangan sampai nanti kalau kita bapak tukang memaki, ya anak tukang memaki tuh. Saya kan pendiam, jadi kalau saya punya anak 3 orang pendiam itu udah ikut dompung bapak. Iya kan? Itu kan ada sesuatu kan, dong mau ngomong sendiri. Saya kan di rumah saya pendiam. Jadi ya, Dona pendiam, Jonathan pendiam. Itu ikut bapak sekali. Itu nah ini. Nah ini saudara-saudara, ini serius ini. Mari kita lanjutkan saudara. Hati manusia yang tidak mengenal Tuhan. Ini saya coba tarik ini kesimpulan untuk saudara renungkan. Saudara harus simpan ini baik-baik. Tidur juga bila perlu bikin status sebentar. Saya omong baik-baik ini. Saudara dengar Hati manusia yang tidak mengenal Tuhan Allah diisi dengan kelaparan, kehausan, kerinduan, dan kekosongan. Hati manusia yang tidak kenal Tuhan itu saudara diisi dengan kelaparan, kehausan, kerinduan, dan kekosongan. Dia kan ada cari-cari nih. Mau isi dengan apa? Su makan kinyang-kinyang, su bikin pesta, su jalan-jalan pi Surabaya, pi Singapura, pi Malaysia, pi niki-niki, pi Fatukopa. Itu kerasa ada kekosongan. Kerinduan besar ini, saudara-saudara, tidak bisa diisi dengan apapun. Hanya bisa diisi dengan Tuhan. Dan penyembahan berhala adalah usaha yang tidak memadai. Kalau kita mengalami tadi kelaparan, kehausan, kerinduan, kekosongan, lantas kita menyembah berhala dalam rupa apapun, termasuk kekayaan kita, kegantengan kita, kecantikan kita. Maaf, itu upaya yang tidak memadai. Upaya itu tidak memadai untuk memenuhi kekurangan dan kekosongan itu. Itu upaya sia-sia saudara. Tidak mungkin akan memadai. Penyembahan berhala ada usaha yang tidak memadai untuk mengisi kerinduan kepada kekosongan karena Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa isi. Tuhan atur memang kekosongan-kekosongan itu Tuhan pun bagian. Jangan coba-coba kita berusaha untuk isi dari lain. Hati manusia yang tidak mengenal Tuhan Allah diisi dengan kelaparan, kehausan, kerinduan, dan kekosongan. Terus kita mau coba-coba menyembah berhala untuk isiin semua. Kosong. Iblis bisa masuk di situ memainkan peran. Dan ingat, dalam kerjasama dengan iblis tidak ada yang gratis. Tidak ada. Selalu ada tumbal. Selalu akan ada korban. Nah di Tuhan Yesus itu yang ada gratis. Di Tuhan Yesus itu yang ada pemberian cuma-cuma. Anugerah hidup kekal itu kan pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu kan kita tidak bayar apapun kan. Cuma-cuma. Nah itu yang luar biasa bagi kita. Karena itu hukum kedua ini menolong kita sekali saudara-saudara. Untuk semakin memahami hukum pertama itu. Kalau tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Hanya kepada Tuhan ini harus kita menyembah. Kenapa? Karena manusia itu ada kekosongan. Manusia ini makhluk spiritual saudara. Kan kita masuk makhluk spiritual ini, masa kita pun hati diisi dengan otot? Masa kita pun hati isi dengan pakaian? Pakaian itu isi di kulkas, rusak. Kulkas baik jangan. Itu semua tidak bisa isi kekosongan pada hati manusia. Hanya isi di Tuhan. Di dalam, hanya Tuhan yang bisa isi semua. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan. Tidak boleh. Jangan membuat bagimu apapun untuk engkau sujud menyembah kepadanya. Tidak, karena hanya kepada Tuhan saja. Waktu kita mau menyembah itu kita dalam kekosongan, kehausan, kelaparan, ketakutan semuanya. Tidak bisa menggantikan Tuhan di sana, saudara. Tidak bisa. Semoga
Sampai hukum kedua nih kita makin dicerahkan untuk memahami firman.